Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Pusri. Semoga kalian selalu sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah, selalu diberikan kemudahan, keberkahan, keselamatan serta kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak untuk yang sudah like, komen dan share-nya. Terima kasih banyak. Semoga kalian selalu diberkati dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, teman-teman. Teman-teman, kalian pernah nggak ke Gunung Lawu via Candi Ceto, teman-teman? Kalau kalian pernah ke Gunung Lawu via Candi Ceto, pasti kalian sudah pernah mengalami rasanya lewat di itu ya, teman-teman, Pasar Setan atau Pasar Dieng ya, teman-teman. Memang pendakian dari Gunung Lawu via Candi Ceto ini pemandangannya luar biasa bagusnya, subhanallah, apalagi sabananya ya teman-teman, sungguh enak sekali untuk dipandang dan memanjakan mata ya teman-teman. Nah, selain itu kita juga kalau lewat Candi Ceto ini banyak mata air, jadi kita bisa ngambil di Sendang. Setelah Sendang Candi Kerta itu kita bisa ngambil dari bawah juga bisa. Oke teman-teman, pengalaman mistis apa yang saya alami di situ? Ya, saya mengalami hal mistis di Pasar Dieng itu. Kita 4 kali muter-muter teman-teman, ketemunya tempat yang sama, dan sepanjang perjalanan ini ada satu cerita di mana teman saya ini memang benar-benar luar biasa. Untuk cerita selengkapnya kita mulai sekarang. Oke teman-teman, kita waktu itu mendaki banyak orang, ada 12 orang mendaki Gunung Lawu via Candi Ceto itu 12 orang teman-teman. Setelah kita simulasi dari pintu gerbang, kita sampai di Candi Kerta itu jam 9 lebih 10 menit. Nah, setelah itu kita sempatkan diri untuk ke Sendangnya itu kan, kita ngambil air, ada yang ngambil air, terus ada yang mandi. Saya juga sempat mandi di situ teman-teman. Nah, setelah itu kita melakukan pendakian menuju pos 1, yaitu pos Mbah Branti kan teman-teman. Nah, di sepanjang perjalanan itu emang perjalanan setapak yang, tapi kan masih aman lah, masih landai, masih banyak yang kita bisa temui. Kadang ada orang warga setempat yang turun, dia nyari rumput atau apa gitu ya teman-teman. Di situ perjalanan sangat menyenangkan sampai di pos 1 Mbah Branti itu sekitar jam 10 lebih 25 menit. Jadi perjalanan itu hampir 1 jam lebih ya 15 menit lah teman-teman. Kita istirahat dulu di situ sebentar teman-teman. Kita istirahat dulu di situ sebentar. Terus kita melanjutkan perjalanan ke pos 2. Perjalanan dari pos 1 ke pos 2 ini kan memang mulai menyempit ya, dan kita lewat jalan setapak tapi licin, luar biasa licin teman-teman. Mungkin habis hujan ya kita lewat situ. Sampailah kita di pos 2. Di pos 2 kita makan, kita bawa bekal teman-teman, kita bawa bekal nasi bungkus. Jadi satu orang tuh bawa satu-satu gitu. Nah, setelah itu kita makan di situ teman-teman di pos 2. Di pos 2 kan lumayan luas ya. Kita juga bisa istirahat di shelter itu. Walaupun sebenarnya bukan shelter, cuman dikasih itu kan teman-teman. Kita di situ masih makan. Nah, di situ itu mulai terjadi bercandaan yang agak sedikit nyeleneh gitu loh teman-teman. Dia bilang gini, teman saya ini bilang gini, neng neng Gunung Lawu kok ini ya, mending kita di rumah aja rebahan, enak, nggak usah ngos-ngosan kayak begini kan gitu. Terus saya bilang, yo kalau kamu mau rebahan aja, siapa yang nyuruh kamu ikut kan gitu. Akhirnya bercanda lagi gini, wah kayak gini kalau ada yang nemenin kita terus tiba-tiba kita sampai di atas, enak kali kayak gitu kan teman-teman. Nah setelah itu kita selesai makan ya teman-teman, selesai makan
Setelah selesai makan ini kita kan lanjutin ke pos 3 ya. Kita melanjutkan perjalanan ke pos 3. Di sini mulai terjadi gangguannya tuh teman saya tuh yang tadi bilang siapa tahu ada yang nemenin terus tiba-tiba ya ada di atas itu kan. Kita itu ini teman-teman, teman saya ini ngelihat ada satu anak kecil itu mukanya ini rusak teman-teman, rusak. Terus dia bilang, Mbak Sri, apa? Aku lo itu lo ada anak kecil mukanya rusak, nakutin banget. Dia bilang gitu. Terus saya bilang, nggak ada, kamu mah ngaco ngawur, makanya ngomong tuh hati-hati. Saya bilang gitu, nggak usah asal ngomong. Saya bilang gitu. Terus enggak mbak, ayo mbak, ada, tolong mbak. Akhirnya dia dipindah ke nomor 2 dari depan, jadi dia berada di nomor 3. Saya waktu itu ada di nomor 5 teman-teman, karena kita juga pakai porter. Terus kita ada leader itu memang orang warga setempat, karena saya memang nggak mau terjadi apa-apa sama teman-teman saya, jadi saya nyewa orang itu. Nah itu kita lanjutkan perjalanan ke pos 3 kan teman-teman. Sampai di pos 3 nih ceritanya. Terus perjalanannya kita di pos 3 nggak berhenti lama, kita lanjutkan ke menuju pos 4 teman-teman. Nah sampai di pos 4 ini, pertengahan antara pos 3 dan pos 4 ini tiba-tiba tuh kabut teman-teman, ada kabut. Tiba-tiba kabut itu datang, turun begitu aja kabut itu teman-teman. Kabut itu turun, terus sweeper yang di belakang nih, yang paling belakang tuh bilang gini, kayaknya mau ada badai, kita itu hati-hati ya mas, hati-hati kata gitu. Hati-hati, kita berhenti di situ lama teman-teman. Kita berhenti mau ke pos 4 itu lama. Akhirnya karena sudah semakin malam ya, semakin malam, karena kita banyak berhentinya. Sweeper ini bilang gini, ini aja lah, lanjut aja, nggak usah lama-lama di pos 4, ayo kita langsung ke area camp kan gitu. Nah kita terus ke area camp tuh, perjalanan itu teman-teman masih kabut teman-teman, masih kabut, padahal tadi tuh cerah nggak ada apa-apa. Kabutnya tuh tiba-tiba bener-bener datang begitu brus, kayak turun gitu aja teman-teman. Akhirnya kita sampai di tempat camp pos 5, itu area camp itu jam 8 malam itu kita baru sampai situ. Kalian tahu sendiri di sepanjang perjalanan dari pos 4 ke pos 5 area camp itu, saya tuh banyak sekali mengalami hal mistis itu, kayak suara gending, gamelan gitu. Ada yang bilang, Sri, kamu ngapain kamu Sri? Kamu ngapain kesini lagi Sri? Kayak gitu teman-teman. Saya hanya diem, karena saya apa? Ketika saya akan bercerita ke teman saya, pasti semua akan panik kan. Jadi sepanjang jalan itu saya hanya bisa zikir, terus sholawat kayak gitu. Tapi suara-suara itu selalu menyertai saya, Sri, kayak gitu. Ada yang manggil Sri, terus ada suara itu, suara tertawa itu bukan hanya saya yang dengar teman-teman. Jadi teman-teman saya yang di barisan ke-7 tuh dengar, Mbak enak guyu loh Mbak, kata gitu. Ada orang tertawa sebenarnya. Nggak apa-apa, ayo biarin aja, ayo jalan. Terus sweepernya tuh juga bilang gitu, ayo nggak usah terlalu dipikirkan, karena ini udah malam loh, kita mau sampai kapan di area campnya, ayo kata gitu. Jadi sampai di area camp itu sekitar jam 7-an, kita akhirnya bangun tenda di situ teman-teman. Bangun tenda, kita waktu itu bawa 4 tenda teman-teman. Kita pasangin. Selesai pasang kita makan. Teman-teman kita makan di situ. Setelah, kok di belakang saya ada bayangan ya. Ntar. Terus kita dari pos 5 itu bikin tenda. Terus paginya kita jam 3:30, 4 kita itu melakukan perjalanan menuju ke Kupak Menjangan teman-teman. Nah kita sampai di Kupak Menjangan itu sekitar 20 menit ya teman-teman, perjalanan 20 menit.
Setelah itu kita menuju ke Padang Sabana. Itu Padang Sabana itu yang membuat saya tuh terkadang menangis. Di Padang Sabana itu kan ada satu batu besar ya teman-teman, satu batu besar. Itu mengingatkan saya ketika saya pertama kali dibawa oleh Yang Lawu ini, Sunun Lawu ini untuk dikasih pedang, terus saya diberdirikan di atas. Itu yang membuat saya terenyuh, saya teringat, ya Allah, ternyata ini tempat memang pernah saya datangin waktu tahun 99 teman-teman. Saya datangin tempat itu, terus saya di situ menyempatkan berdoa teman-teman, menyempatkan berdoa. Saya itu kan masih sekitar jam 5, kan masih gelap ya teman, masih gelap. Saya di situ terus pada akhirnya setelah dari Padang Sabana kita ke Argo Dalam, tempatnya Bu Iem. Mbok Iem itu kita di situ makan dulu sebentar, kita makan. Terus ada teman yang mau ke Argo Dumila di puncaknya. Saya nggak ke Argo Dumila, saya cuma di tempat Mbok Iem. Setelah itu kita turun lah teman. Nah, perjalanan turun ini yang membuat kita itu kayak dihubung-hubungnya di mana itu namanya, Pasar Dieng itu kita kayak dihubung-hubungnya itu loh teman-teman. Itu kejadian itu terjadi karena waktu itu ada teman saya ini bilang gini, mana katanya ada Pasar Diengnya, kayak gitu. Mana katanya ada Pasar Dieng, pasar setan. Kok nggak ada pasarnya, cuman batu aja, kata dia. Terus saya bilang, mulutmu tuh jangan begitu, hati-hati di sini. Saya bilang, jangan semaunya kamu, soalnya di sini ini berpenghuni. Saya bilang, kamu mau kayak tinggal di sini, kata dia. Ya kalau tinggal di sini ada yang nemenin ya enggak apa-apa, misalnya cewek cantik tuh saya jadi kaya ya enggak apa-apa. Nah, disitulah petaka mulai muncul teman-teman. Di Pasar Dieng itu waktu kita turun itu kan memang kita pengennya turunnya cepat nanti biar, karena waktu perjalanan itu kan kena kabut, kita nggak mau malam di jalan lah istilahnya. Di situ itu saya udah berasa, aduh ini ngomongannya kelatu, ngomongnya ini terlalu adzan teman-teman, sebentar ya adzannya udah selesai teman-teman. Jadi di situ tuh kita bencana itu mulai datang semenjak teman saya ngomong begitu. Itu tuh tiba-tiba jalan itu bisa bercabang teman-teman, bercabang. Kita tuh udah kita puterin itu kembali lagi ke tempat yang sama. Ini sekali kita belum ngeh, terus kita itu jalan lagi kembali ke tempat yang sama lagi. Terus kita tuh mikirnya gini, kok jalannya kiki wae ya, kata gitu. Temen saya udah mulai panik karena dia udah nangis di situ. Saya bilang, makanya kalau punya mulut itu jangan asal jeplak, jangan asal ngomong. Kalau udah begini gimana coba, tak gituin. Nggak usah jumawa kamu, saya bilang gitu. Terus akhirnya ini nih kita jalan lagi, nggak usah ribut lah, kita jalan lagi aja, jalan lagi teman-teman. Kita jalan lagi, ketemu lagi tempat yang sama di situ lagi. Sampai saya tuh mikirnya gini, ya Allah, tunjukkan jalan di sini ya Allah, karena saya sudah ada anak yang harus saya jaga ya Allah. Saya pengen cepat pulang, saya bilang gitu. Saya pengen cepat pulang yang tolong tunjukin jalan yang, saya bilang gitu kan. Nah, kita jalan lagi nih teman-teman, jalan lagi, ketemu lagi pohon itu lagi teman-teman. Nah, tiba-tiba saya tuh melihat ada satu orang itu, bapak-bapak pakai baju kaosnya putih, terus bapaknya tuh bilang gini ke rombongan kami tuh, Mbak, lah ngapa sampean kok mutar-muter wae, kan gitu. Ngomongnya ke saya bukan ke teman-teman. Ya Pak, kita nggak nemu jalan, kita muter-muter terus Pak. Oh alah Mbak,
sampean ki kok ya iso-isone keblinger gitu. Keblinger pripun, Pak? Lho keblinger lah, Mbak, sampane wong iso tapi kok keblinger. Sebenarnya rasa nggawa wong-wong sing koyo ngene iki lah, Mbak, timbang repotke gitu. Terus saya bilang ke teman satu, "Woi, rungokno kuwi kupingmu doan." Saya bilang gitu kan teman-teman ya. Akhirnya bapak itu ngasih minum ke saya tuh. Ya Mbak ngombe sik. Ini Mbak minum mau dulu. Akhirnya itu air sebotol itu diminum sama saya dan teman-teman saya tuh. Walaupun ada 4 orang kali yang nggak minum, tapi teman saya yang lain itu minum karena kita itu haus, teman-teman, udah habis air kan. Setelah kita minum itu bapaknya ini bilang gini, "Kae lho Mbak, dalane sing cilik kae. Ojo metu nengen, jangan lewat yang kanan, jalannya yang kecil itu loh Mbak, sampai lewat ke sana." No. "Oh iya Pak, no, makasih ya Pak." No. "Oh iya Mbak, no. Nanti nek sampai rumah salam nggih anake." No. "Oh nggih Pak," saya bilang gitu. Saya juga nggak ngeh kok itu bapak itu bisa tahu saya ada anak itu, saya nggak tahu. Akhirnya kita ngikutin jalan yang dikasih tahu Pak itu. Itu akhirnya kita sampai di Gupak Menjangan, teman-teman. Allahu Akbar, senang banget. Terus teman saya tuh bilang gini, "Mbak, mau siapa ya Mbak yang nulung?" Nggak tahu, pokoknya saya udah nggak mau tahu siapa yang nolong. Yang jelas Allah yang memberikan pertolongan, saya bilang gitu. Akhirnya sampai di Gupak Menjangan lagi, kita langsung ke pos 5 tadi, teman-teman. Kita beres-beres tenda, kita beres-beres langsung pulang. Sampai di bawah itu jam 5:30 itu alhamdulillah kita sudah sampai di gerbang pintu masuk tadi, gerbang pintu masuk Gunung Mau. Dan dari situ alhamdulillah saya bersyukur bahwasanya Allah masih menyelamatkan saya dan rombongan. Jadi inti dari pelajaran kali ini adalah teman-teman, dimanapun kita berada kita nggak boleh jumawa, kita nggak boleh bertinggi hati, karena kita tidak tahu bahwasanya di atas langit itu masih ada langit gitu ya teman-teman. Sekian teman-teman, mungkin ada beberapa hal yang perlu sampaikan. Kalau ke gunung nggak usah jumawa, nggak usah sombong, dan persiapkan mental, persiapkan bekal. Karena apa? Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di gunung. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Terima kasih banyak. Sehat-sehat kalian dan sukses selalu. Amin amin ya robbal alamin.